Yo, halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gua Sarpimen. Jadi pada video kali ini ya gue bakal rekam latihan chess. Dan bisa dibilang terakhir itu gua ngerekam latihan chess itu mungkin udah agak lama ya, beberapa minggu yang lalu. Dan di video kali ini gue bakal latihan chess dan bisa dibilang gua bakal barengin sama bicep ya. Jadi buat berat badan kali ini tuh sekitar masih di angka 93 sampai 94-an lah gitu, masih stabil di situ. Dan bulan depan baru diet guys, di bulan Oktober ya. Karena emang tahun depan tuh awal-awal tahun gue bakal prepare body contest. Dan gue harus improve juga ya massa otot gue yang emang bisa dibilang belum gue timbang ya. Kadar fat, terus kadar massa otot, terus airnya berapa itu belum gue timbang. Dan gue bakal timbang di tanggal 30 nanti. Dan tentunya bakal gue spill kepada kalian ya. Dan bisa dibilang buat tinggi gue nih, mungkin ada beberapa orang yang bertanya-tanya, bang tinggi lu berapa gitu ya. Tinggi gue itu sekitar 178 sampai 108. Sorry guys, habis minum kopi tadi, ampasnya kayak ada yang nyangkut gitu. Jadi tinggi gue itu sekitar 178 sampai 180, mungkin di 178 179 lah. Dan ya sekitar segitu lah guys. Jadi intinya hari ini bakal latihan chest. Dan gue abis ini nih gue rekam opening kan. Ini gue mau langsung otw ke tempat gym gue. Dan bisa dibilang gua itu tadi udah makan ya pagi. Gua makan mie goreng jumbo sebungkus sama gua campur sama mie sedap ya. Itu gua mix, nggak tahu sih, gue suka banget nge-mix guys. Dan bisa dibilang kadar natriumnya sih lumayan ya buat ngepam gitu. Jadi ya buat energi juga lumayan sih. Cuman nggak ngaruh energi juga sih. Cuman kayak lebih ke buat ngepam itu kadar natrium itu kan garam ya. Itu gua mungkin dapat 2000 mg atau 2 gram lah ya, 2 gram lebih. Ya itu lumayan buat bikin ngepam guys. Jadi intinya semoga kalian bisa mengambil metode latihan gue dan bisa kalian coba-coba, kalau cocok ya jadi pembelajaran buat kalian. Dan intinya kayak gitu guys. Dan nanti bakal gue kombinasiin sama latihan bicep ya. Oh ya anyway, gue udah bisa kuncir guys rambut gue. Gue sekarang lebih suka nguncir rambut loh, kayak lebih fresh gitu ya. Kayak gitu. Jadi intinya nih gue juga lagi ngeluarin dada ayam gue nih dari kulkas ya. Beku dia. Jadi nanti tinggal gue makan kalau udah pulang gitu ya. Kayak gitu. So, sampai jumpa lagi di tempat gym. Dan nanti gue bakal langsung menuju ke latihannya. Gue gak tahu bakal banyak rekaman atau enggak. Cuman video ini gue bakal coba di bawah 20 menit. Karena biar kalian nontonnya lebih enjoy dan sebentar aja. Kalau bisa 15 menitan lah. Bye-bye. Ini pernah gue ukur nih 42 cm coy, tapi di dalam keadaan bulking ya. Kalau mungkin udah cutting ini bakal mengecil lagi di 40 atau 39 cm kali ya. Gitu. Yo, halo guys. Jadi ini gue udah menggunakan outfit untuk OTW ke tempat gym ya. Jadi bisa dibilang tuh gym gue deket sih guys, cuman 10 menitan. Ya 10 menitan gue nyampe sana. Dan nanti kita bakal langsung latihan chest ya. Jadi di minggu ini chest gue cuman sekali nih, yang 2 kali di minggu ini bahu. Dan gue nge-gym sekitar cuman 4 hari berarti ya minggu ini. Karena kemarin gue rest day guys. Jadi gue rest day dan bisa dibilang gue milih rest day karena ya bisa dibilang untuk recovery lah ya. Karena gue udah keseringan 5 kali, 6 kali dan jarang 4 kali seminggu. Di minggu ini gue netepin untuk 4 kali dulu guys. Jadi minggu depan mungkin bisa 6 kali ya. 6 kali atau bahkan ya 6 kali sih kayaknya maksimal. Minimalnya 5 kali kayak gitu. Dan mungkin dalam sebulan sekali gue ada yang emang seminggu itu 4 kali nge-gym. Jadi intinya kalau buat kalian yang kondisinya di natural, rest day itu penting ya. Jadi jangan kalian lewatin rest day. Karena itu untuk merecovery dan pembentukan massa otot kalian gitu guys. Seperti itu. So ya, gue mau OTW dulu guys. Oke, jadi di awal-awal ya gue make Smith machine. Ini pemanasan dulu guys. Ini bisa dibilang bebannya itu kanan 15 kiri 15. Nah tapi di sini gue kan main yang Smith machine di lantai 2 kan. Ini beda ya beban barnya sama yang di lantai bawah gitu, yang lantai 1 ya. Ini yang di lantai 2 ini lebih enteng barnya guys. Dan bisa dibilang di lantai bawah tuh lebih berasa lah, barnya lebih berat coy. Kalau nggak salah ini barnya sekitar 10 atau 15, kayak 10 deh, 15 mungkin ya. Dan bisa dibilang ini gue mainin bener-bener sampai failure ya. Ini gue lagi pemanasan. Gue gak tahu ini berapa repetisi, gue gak ngitung sih. Cuman bisa dibilang kayak gue lakuin ini 2 kali ya, di beban yang sama. Nah jadi bisa dibilang ini gue mau keluar bingung ya. Karena banyak dumbbell berserakan di situ guys. Dan bisa bilang ya ini dia, gue akhirnya make di beban yang emang bisa dibilang
cukup lumayan paling tinggi di gua. Ini gua main sekitar 3 set di sini ya, 3 set, sekitar 3 set pakai beban yang ini. Itu yang kanan itu kayak pokoknya 25 sama bar itu mungkin sekitar 60 sampai 70 lah ini. Ini bisa dibilang gue main 10 repetisi dan ini gue main tempo ya, bisa dibilang harus kalian rasain pakai muscle connection guys, jadi biar kena gitu. Dan weak point gue jujur ada di dada sih. Sebenarnya gue tuh pengen banget main pakai dumbbell ya, cuman dumbbell gue tuh di tempat gym gue tuh kayak mentok, bisa dibilang di angka 22,5 ya. Jadi gue mau progressive overload juga mau naik bingung gitu. Jadi gue ya udah pakai Smith machine guys. Dan dumbbell gue itu gue udah pakai di beban yang maksimal ya, 22,5 gue udah kuat gitu, udah bisa dapat 12 sampai 15 kadang. Nah ini gue bisa dibilang gue masih main ya, tapi ini gue turunin nih ya, ini udah setelah gue selesai set terus gue turunin guys, dan bisa dibilang ini berasa juga. Ini tuh sekitar gue mainin di beban yang ini tuh 2 set ya, 2 set. Dan selanjutnya ini gua udah di last set ya, set terakhir. Ini gue main di beban yang tadi awal pemanasan, ini gue mainin 2 set guys. Repetisinya seperti yang kalian tahu ya, sampai failure, sampai bener-bener kayak melelahkan gitu. Jadi intinya sampai berasa banget. Dan intinya kalian tuh kalau mau latihannya maksimal harus latihan sampai failure guys. Dan latihan sampai failure ini bener-bener penting banget ya untuk kayak progres kalian gitu ya, kayak gitu intinya. Nah kalian benar-benar harus sampai failure, dan intinya sampai kalian tidak bisa mengangkat lagi. Oh iya, ini rambut gue dikuncir ya. Gue lagi nyoba style rambut baru, kayaknya lebih enak aja gitu kalau gue pakai yang nguncir rambut dan lebih asik. Nah ini baru nih gue main dumbbell. Ini gue main di 15-15 ya, karena udah lumayan lemes tangan gue. Ini gue sampai failure juga. Ini gue main 3 set ya, 3 set doang di beban yang sama ya. Jadi from bukan incline sih, apa sih gue lupa namanya. Intinya yang emang bisa dibilang bukan yang dada atas, tapi ngincer semua dada overall gitu. Nah kayak gitulah intinya untuk latihan yang pakai dumbbell. Sebenarnya dumbbell itu lebih bagus katanya buat pertumbuhan otot dada kan, cuman ya seperti itulah. Dan bisa dibilang dumbbell itu sebenarnya lebih berasa dan bisa dibilang ya lebih bagus. Cuman balik lagi guys, setiap metode beda-beda kan. Dan ini dia ya, gue main yang memang bisa dibilang ini juga sama kok, kena ke semua dada ya. Cuman ini lebih ke tergantung settingan bangku. Ada yang emang bisa fokus ke dada bawah, ada yang dada atas, dan bisa dibilang ini gue make yang emang ini kena di semua dada si overall sih. Ini muka gue udah bener-bener sampai kayak orang neden gitu guys. 50 kilo ini total ya beratnya. 50 kilo aja kayak belum ada sampai setengah stack loh. Gimana full stack coy, kagak ngangkat kali ya. Nah inilah guys ya, gue main ini 5 set ya, lumayan banyak kan 5 set. Nah 5 set gue main ginian, muka gue udah kayak neden-neden tuh. Intinya kayak bener-bener sampai gue squeeze dulu ya, gue squeeze dan gue tahan. Katanya kalau kalian nge-squeeze otot dada bagus gitu buat pertumbuhan. Dan ini selanjutnya gue mainin dada bawah ya, ini fokusnya ke dada bawah. Jadi sebenarnya kabel ini tergantung from kalian fokusnya kemana, bisa ke dada tengah terus dada bawah, tapi sih gue pakai dada bawah ya. Jujur gue tuh pengen banget pakai dips sebenarnya, cuman buat dips itu di berat gue yang 94 itu agak berat guys. Jadi ya gue mending kayak gini dulu lah ya. Ini berasa banget sih, gue main ini cuma 3 set karena nanti gue ada lagi gue mainin yang emang buat dada bawah lagi guys. Nanti gue bakal spill. Ini gue di kabel dulu ya, dan inilah formnya kayak gitu. Jadi kalian fokusnya itu ke dada bawah. Jangan lupa muscle connection harus kalian fokusin ya. Jadi fokusin ke dada bawah guys. Nah ini yang tadi gue bilang ya, ini dada bawah juga fokusnya. Gue pakai nih 35 kilo sih, udah lumayan pegel tapi ini berasa banget guys. Nah ini fokus ke dada bawah guys. Ini mirip-mirip dips karena emang tangannya itu kayak lurus gitu, beda main tadi. Nah ini ada orang lewat, dia nggak sadar kamera kayaknya. Ini bener-bener mirip dip sih dari pegangannya itu kayak bener-bener lurus, nggak bengkok-bengkok, terus kayak berasanya di dada bawah coy. Ini gue nggak tahu berapa repetisi, tapi gue main 3 set, jadi total buat dada bawah gue main 6 set. Nah ini selanjutnya ini pas terakhiran nih, gue sebelum gue main bicep ya. Ini bisa dibilang gue main 3 set sih di beban yang emang ya udah nyesuaiin tangan gue dia kuatnya gimana. Nah kalian lihat
Jadi ini gue fokusnya sebenarnya ini kan ada bawah juga guys. Cuman ini gue lebih fokus ke dada tengah sebenarnya. Jadi kayak ya buat penyeimbang aja sih. Jadi kayak atas, tengah dan bawah gue latih gitu. Ini bener-bener kayak sampai failure gue guys. Sampai mukanya udah kocak gitu ya. Udah lemes. Jujur dada gue tuh kontraksinya berasa banget di sini ya. Jadi kayak sakit gitu. Cuman udah lumayan improve sih dada gue dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini baru gue main bicep nih. Gue pakai yang bicep gini lah. Celana gue terlalu ketat guys jadi nyeplak. Nih intinya bicep gue begini guys. Jadi kayak madep ini berasa banget jujur. Ini gue lagi jadi favorit bicep gue nih yang alat ini. Ini kayak bener-bener gue suka banget ya bicep. Ini beban di angka 45 kilo. Gue mainin 45 kilo sekitar 1 set. Dan nanti ada yang beban 50 kilo guys. 50 kilo nanti gue mainin sekitar 3 set. Intinya tuh kalian tuh harus paham ya kalau bicep itu gerakannya banyak dan kecocokan di bicep kalian itu beda-beda guys. Jadi kalian harus intinya coba-cobalah. Banyak hal yang emang bisa dibilang berbeda di setiap sel tubuh kalian ya. Jadi kayak misalkan gue cocok nih pakai yang ini belum tentu cocok di tubuh kalian, belum tentu nyaman juga kan. Kayak gitu dan bisa dibilang ini tuh udah 50 kilo nih udah gue tambahin. Ini gue main 3 set apa 4 gitu. 4 set ya kayaknya seingat gue. Dan yang 45 itu gue main 2 set. Jadi pas awal sama akhir doang. Tapi ini bisa dibilang gue main 50 kilo 4 set seingat gue. Dan ini jujur berasa banget guys. Dan sorry ya kalau misalkan emang di dubbing kali ini agak berisik. Karena emang lagi rame banget di rumah gue ya. Lagi pada ngobrol gitu. Takutnya pecah gitu suara guys. Karena gue gak pakai peredam kayak gitu lah intinya. Oke, ini saatnya flexing ya. Ini gue flexing di rumah aja pas pulang. Jadi ngepamnya mungkin udah berkurang. Cuman bisa dibilang ini lumayan ngepam. Masih ada ngepam-ngepamnya. Dan bisa kalian lihat betapa tipisnya dada saya guys. Karena emang bisa dibilang ini weak point. Dan mungkin ada sedikit main boobs ya. Karena emang lagi di berat 94. Jadi wajar main boobs guys. Tidak apa-apa. Dan gue juga mulai nge-gym kan dari gemuk kan. Jadi ya bisa dibilang kayak gitulah intinya. Ada kayak main boobsnya, jadi harus cutting kalau mau kelihatan dadanya lebih terstruktur. Ini flexing selanjutnya sama aja sih, cuman kayak lebih ke beda tempat aja guys, kayak gitulah. Kelihatan kecil banget ya, karena tadi bisa dibilang gue pulang dulu takutnya ngepam udah nggak ngepam gitu, cuman ya lumayan lah masih terlihat saja ya, no pet ya. Jadi ini flexing yang bisa dibilang saya lakukan dan ya dengan berat 94. Tadi sih gue nimbang 95 guys. Kayak 95 deh. 95an gitu pas gue flexing ini. Jadi ya karena udah makan juga kan. Jadi yang gak ngaruh sih. Pagi mungkin 94an ya. Jadi tadi tempat gym nimbang 95. Di timbangan yang biasa ya. Nah ini dia guys, jadi ini adalah closing dari video hari ini ya. Jadi ya itulah latihan dada gue, flexing dan lain sebagainya. Tadi gue udah makan ayam juga sekitar 250 gram matang ya. Dan ini gue mau makan lagi guys. Nih gue makan ayam apa namanya, crispy ya. Ada tahu juga nih 2 biji nih, kalian lihat ya. Tadi pengen gue rekam guys, cuman ya bisa dibilang apa ya namanya, adek gue lagi nangis. Dan ya dia kalau misalkan tuh kalian dengar suaranya. Jadi kalau misalkan gue rekam, jadi nanti takut malah suaranya tembus ke kamera kan, jadi kurang enak didengarkan. Jadi intinya kayak gitulah. Ya videonya agak sedikit bentar ya guys ya, nggak apa-apa ya. Dan bisa dibilang ya nggak nyampe 15 menit kayaknya. Ya mungkin 15 menit pak, kayak nggak nyampe deh. Jadi intinya kayak gitulah ya hari ini. Jujur sih tadi latihan gue tuh lumayan lama juga ya, sekitar 3 jam kurang. Dan itu udah include sama latihan otot besar dan otot kecil ya. Jadi gue tuh tadi latihan dada dan bicep ya. Bicep sebenarnya tadi ada yang belum gue masukin juga tuh. Yang gue make alat yang kayak buat tricep, yang kata kayak apa ya namanya, yang ditarik gitu. Itu gue jadiin hammer ya, from hammer curl. Tapi tadi gak gue rekam. Itu gue mainin 3 set kayak gitu ya. Jadi intinya protein hari ini gue 2 kali berat badan. Nanti gue juga bakal minum kok guys. Ini apa namanya, kedelai roasting gue ya. Kayaknya gak harus gue sebutin mereknya sih, karena kalian harusnya tahu gue pernah review ya. Nih kedelai roasting gue minum 3 serving atau 2 serving nanti. 2 serving itu berarti 40 gram protein lebih dikit. Kalau 3 itu 60 gram protein lebih dikit ya. Jadi intinya gue bakal minum itu juga. Sebenarnya ya
Ada yang bilang kayak nggak rekomendasi, cuman menurut gua kalau gua dapet harga diskon itu rekomendasi banget. Servingnya bahkan kalau lagi diskon itu kan 1 kilo itu dapat 20 serving. Kalau lagi diskon harganya itu bisa 25.000 atau ya 30.000 lah. Yang dimana berarti satu servingnya itu nggak nyampe 2.000. Dan itu menurut gua worth it. Kalau gue minum 3 serving, itu sama aja gue bayar 3.000 dengan dapat protein nabati sekitar 60 gram. Itu setara dengan hampir 300 gram tempe. Ya, jadi menurut gue sih worth it ya, worth it menurut gue pribadi. Seperti itulah, adek gue lagi nangis guys. So, semoga video kali ini bisa enjoy ya kalian melihatnya, dan gue mau makan dulu nih. Ya, kalian udah nih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Thank you. Kalau ada yang mau request, silahkan request. Kayak misalkan kalian mau gua ngebahas apa gitu, atau tutorial, buat tutorial dan yang lain sebagainya, ya pasti gue buatin videonya guys. Karena bisa dibilang ya demi kelancaran channel ini lah ya. Dadah.